Nah, itu kan kemudian siapa yang melakukan pengembangan, ya, siapa orang-orangnya, siapa yang bertanggung jawab melakukan ini. Ya. Nah, jawabannya adalah ini semua stakeholder, semua orang yang berkepentingan dengan materi bahasa Arab itu seharusnya semuanya satu, pengambil kebijakan. Bisa pemerintah, bisa kepala sekolah, pengurus yayasan, ya kiainya dengan jajaran kiai kalau di pondok pesantren. Ya. Ini terlibat, ini harus terlibat ini dalam pengembangan kurikulum itu. Kemudian administratornya, nah, karena biasanya administrator itu yang melakukan sosialisasi, ya, administrator itu, dan dia harus connect dengan pengembangan kurikulum yang ada. Jadi kalau ada pengembangan kurikulum, libatkan itu administratornya itu, ya, bagian admin itu, ya, dan semua orang yang berhubungan dengan admin itu, ya, termasuk di sana ya OB dan macam-macamnya itu, ya, berhubungan dengan administrasian, tenaga ahli, ya, jangan lupa diundang. Ya, kalau kita ya karena ini masih belajar, ya, belajar untuk melakukan pengembangan, tenaga ahlinya ya mungkin ya cukup saya. Ya, etok-etok tenaga ahli, ya etok-etok kita sama-sama belajar untuk mengembangkan materi. Nah, nanti kalau benar-benar mengembangkan sebuah kurikulum ya betul-betul konsultasikan itu ke ahli. Anda Bu, ini Pak, saya pengen mengembangkan kurikulum bahasa Arab ini karena begini, nah, alasan saya. Nah, karena itu saya ingin kembangkan demikian dan demikian. Ya. Kemudian ini biasanya pelaku utama ini, dan yang kena gencet ini guru itu kena gencet sana sini, dari atas dari bawah ini. Jadi tempatnya di tengah-tengah ini guru ini, ya. Oke, kemudian siswa atau mahasiswa ya dimintai pendapat juga, ya, siswanya bagaimana, ini butuhnya evaluasi ini, ya kan. Evaluasi itu gunanya untuk itu. Jadi guru ini akan mengukur materinya, materi ini sudah sampai enggak ke siswa, butuh pengembangan enggak. Nah, itu pertanyaan yang harus ada di pikiran setiap guru itu. Ketika selesai mengajar dia mikir itu materi ini butuh pembenahan enggak, butuh ini enggak, gitu. Ya, kemudian yang terakhir ini orang tua, wali murid. Jadi 6 paling tidak ini, ya, paling tidak 6 orang, 6 kelompok orang ini, ya, ini yang harus terlibat dalam pengembangan sebuah kurikulum. Ini masing-masing dimintai pendapatnya, ya, bagaimana pendapat mereka tentang, ya, mulai dari awal, dari terus kemudian proses mungkin yang melaksanakan guru saja. Kemudian setelah jadi, guru melakukan koordinasi lagi ke semua orang yang lainnya, ini 5 orang yang lainnya ini. Ya, tetap konsultasi kepada kepala sekolahnya, jangan tinggalkan itu kepala sekolah itu, ya. Kepala sekolah itu yang akan menentukan gaji sampean, ya, sebagai guru. Itu harus dimintai petunjuk, ya, dimintai dimintai pendapat, ya, apalagi kalau dia seorang kiai juga. Nah, itu harus bagaimanapun seseorang yang harus dituakan, ya. Jadi ini orang-orang yang bertanggung jawab, ya, terhadap pengembangan kurikulum. Walaupun kita katakan, ya, bahwa sampurnya ini, yang ketiban sampur, yang kena segala sesuatunya itu yang nomor 4 gitu. Itulah, guru itu digencet dari atas dan digencet dari bawah itu, ya, semuanya. Jadi itulah nasibnya seorang guru, ya. Pahlawan tanpa tanda jasa. Nah, ini siapa yang melakukan pengembangan. Jadi dalam hal ini ya kita, ya, sebagai seorang guru ini yang paling hina. Yang lain sedangkan sebagai konsultan, atau sebagai dimintai, ya, pendapatnya. Nah, inilah siapa-siapa yang melakukan pengembangan terhadap kurikulum.